Bioteknologi berkembang dengan sangat pesat. Sebutkanlah 5 contoh bahan pangan yang merupakan produk bioteknologi yang bisa kamu temui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, bioteknologi adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana memanfaatkan mikroorganisme ya, misalnya adalah bakteri ke dalam hasil industri, misalnya contohnya adalah industri pangan. Nah, pangan ini artinya olahan makanan dan minuman. Jadi bioteknologi pangan ini dia mengolah makanan dan minuman dengan menambahkan mikroorganismenya sehingga menjadi olahan makanan dan minuman yang baru. Contohnya misalkan ada keju, ada tempe, ya. Ada keju, ada tempe, terus ada nata de coco, terus ada kecap, ada roti, ya, tape. Nah, ini semua dibuat dari makanan-makanan yang sudah dimasak sebelumnya, kemudian ditambahkan dengan mikroorganisme lain untuk proses pembusukan. Nah, misalkan tape ini kan dibuat dengan singkong, kemudian ditambahkan ragi. Raginya itu adalah Saccharomyces cerevisiae, kemudian dibusukkan sehingga rasa singkong ini berubah menjadi manis dan asam. Begitu juga tempe, nata de coco ini dibuatnya dari air kelapa yang kemudian ditambahkan dengan bakteri Acetobacter psyllinum. Nah, kecap juga ini adalah dibuatnya dari kedelai yang kemudian ditambahkan dengan mikroorganisme atau bakteri Aspergillus wente. Jadi tidak semua bakteri itu jahat, tapi ada juga bakteri baik yang bisa dimanfaatkan untuk industri makanan ini, ya. Namanya adalah bioteknologi. Ini adalah contoh-contoh makanannya. Masih ada contoh yang lain. Misalkan ada cuka. Nah, cuka. Nah, itu juga melalui proses pembusukan. Ada tauco, kemudian ada bir yang dibuat dari anggur. Nah, itu juga difermentasi semua sehingga rasa anggur ini menjadi agak pahit dan asam. Jadi biasanya produk-produk bioteknologi itu makanan-makanannya ada rasa asamnya karena merupakan hasil dari fermentasi. Berikutnya, jelaskan bagaimana lobster, penyu, dan merpati memanfaatkan medan magnet untuk transmigrasi. Jadi ini materi tentang medan magnet bumi. Ada beberapa hewan seperti lobster misalkan, penyu, dan merpati. Nah, ini kan mereka sering berpindah-pindah tempat, ya. Kenapa mereka berpindah tempat secara berkelompok itu? Supaya mereka bisa hidup. Nah, karena bisa saja di tempat sebelumnya itu makanannya sudah habis atau ada hewan pemangsa di sana, sehingga mereka harus berpindah untuk mencari tempat. Nah, bagaimana mereka berpindah? Karena tempat tinggal mereka tidak ada jalanan raya atau jalanan poros seperti manusia kalau ingin naik kendaraan kita lewat jalanan. Nah, ternyata mereka memiliki ada bagian tubuh hewan-hewan ini yang bisa mendeteksi medan magnet bumi. Nah, jadi dia bisa mendeteksi medan magnet bumi. Nah, itulah yang mereka rasakan untuk berpindah, ya. Lalu mereka menandai jalur yang mereka tempuh, mereka lewati, ya.
Jadi tidak akan salah ketika mereka sudah menandai merasakan medan magnetnya. Jadi mungkin mereka pernah ke tempat itu sebelumnya, jadi mereka merekam medan magnetnya seperti ini besarnya. Nah, itu mereka tandai, kemudian mereka ingat kembali jalurnya dengan merasakan medan magnetnya menggunakan bagian-bagian yang ada di dalam tubuhnya. Ya, jelaskan perbedaan perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada tumbuhan. Jadi tumbuhan itu dia perkembangbiakannya ada dua cara. Ada secara vegetatif, ada secara generatif. Nah, vegetatif itu adalah perkembangbiakan tumbuhan yang kawin. Nah, karena kawin berarti ada pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi perbedaan yang pertama adalah kalau di generatif itu ada pertemuan sel jantan dan betina. Sedangkan kalau di vegetatif, karena dia tidak kawin, maka perkembangbiakannya itu tidak ada pertemuan antara sel kelamin jantan dan betina. Tidak ada pertemuan sel kelamin jantan dan betina. Kemudian kalau di generatif, karena ada pertemuan berarti mereka memiliki alat kelaminnya. Jadi ada sel jantan dan betina di tumbuhannya. Nah, ditandai dengan adanya bunga. Ya, biasanya tumbuhan-tumbuhan yang ada bunganya ini itu berkembang biak dengan cara generatif. Ya, ada bunga, kemudian mereka ada biji, ada buah. Nah, sedangkan kalau di vegetatif itu mereka tidak ada bunga biasanya ya. Biasanya tidak ada bunga. Nah, contoh yang generatif ini misalkan mangga. Nah, bunganya mangga itu mencirikan bahwa untuk bisa bereproduksi tumbuhan mangga itu harus kawin dulu sel kelamin jantan dan betinanya yang ada di satu bunga ya. Nah, silakan dibuka kembali bukunya tentang bagaimanakah proses penyerbukan pada tumbuhan. Nah, terus bagaimana si vegetatif ini berkembang biak? Nah, dia berkembang biaknya dengan memanfaatkan bagian tubuhnya. Misalkan ada pisang. Pisang ini kan tidak punya bunga, jadi dia memanfaatkan tunas. Apalagi contohnya misalkan singkong. Nah, singkong kan tidak punya bunga, jadi dia berkembang biaknya dengan cara vegetatif. Yang diambil adalah batangnya. Dan masih ada tumbuh-tumbuhan yang lain ya. Oke, nah soal berikutnya, perhatikan gambar di bawah ini, tuliskan nama bagian yang ditandai dan apa fungsinya. Jadi gambar ini ada dua gambar alat reproduksi pria dan wanita. Yang ini ada untuk pria, yang ini untuk wanita. Yang manakah ditandai? Yang di pria ini ditandai dengan tanda X, yang di bagian wanita ini B. Jadi kita bahas dua ya. Ini untuk pria, yang ini untuk wanita. Nah, alat reproduksi itu di pria dan wanita dibagi menjadi dua. Ada bagian luar dan ada bagian dalam. Nah, untuk di bagian dalam ini kita bahas yang wanita dulu. Kita kasihkan tanda saja ya, misalkan ini dan ini sama. Jadi ini A, misalkan ini adalah A, kemudian ini B, kemudian ini C, ya. Ini dan ini sama karena sepasang. Kalau untuk di wanita, ya kita ambil yang itu saja, yang poin-poin utamanya. Kemudian ada yang bagian P. Nah,
bagian A ini namanya adalah, yang bagian A itu namanya adalah tuba Fallopi. Namanya adalah tuba Fallopi. Nah, tuba Fallopi ini bentuknya seperti corong yang membentang, memanjang dari ujung kanan dan ke ujung kiri. Nah, fungsinya adalah mengangkut sel telur dan membawanya menuju rahim. Jadi, ketika ada sel telur yang sudah dibuahi oleh sperma, mereka akan bertemunya di sini, di tuba Fallopi. Nah, kemudian setelah bertemu, maka akan dibawa masuk ke dalam rahim. Yang manakah rahim? Rahim itu adalah bagian C, atau disebut juga dengan uterus. Nah, ya. Jadi bagian C ini adalah rahim atau uterus. Disinilah tempat calon bayi itu berkembang biak selama berkembang selama 9 bulan. Nah, kemudian ada bagian B. Bagian B ini namanya adalah vagina. Nah, vagina inilah yang menghubungkan atau alur tempat masuknya alat kelamin. Vagina ini adalah saluran yang menghubungkan antara serviks bagian bawah rahim dengan bagian luar tubuhnya. Nah, inilah tempat keluarnya darah menstruasi. Kemudian kalau orang mau melahirkan, dia keluarnya melalui vagina. Nah, yang di pertanyaan ini, yang bagian P ini namanya adalah ovarium. Ovarium ini adalah sel telur, ya. Sel telur yang di perempuan itu ada sepasang, jadi ada di kanan dan di kiri. Nah, ini bergantian matang setiap bulannya. Setiap bulannya ini ovarium akan matang dan menunggu untuk dibuahi, ya. Jadi inilah sel telur perempuan yang akan nanti dibuahi oleh sel sperma untuk berkembang menjadi janin. Nah, kemudian untuk yang di pria kita berikan tanda lagi, ya. Kita akan berikan tanda. Misalkan ini adalah A, ini B, ini C. Oke, dan X, ya. Kita ambil yang bagian penting, bagian pentingnya. Nah, untuk yang bagian A itu, yang bagian A namanya adalah penis. Oke, jadi yang bagian A itu namanya penis. B ini adalah testis. Testis ini adalah kantong, tempat kantong ada di bagian dalam yang berfungsi untuk memproduksi sperma. Jadi di testis inilah spermanya laki-laki ini diproduksi begitu. Nah, kemudian sedangkan penis itu adalah bagian luar dari alat kelamin laki-laki yang berfungsi adalah sebagai tempat mengeluarkan sperma dan mengirimnya kepada dan bertemu dengan sel kelamin vagina, ya. Nah, ini juga penis juga sebagai tempat keluarnya urin. Nah, fungsinya sama seperti yang vagina pada perempuan. Nah, kemudian untuk bagian berikutnya itu yang X. Yang X itu namanya adalah vas deferens. Oke, jadi yang ditanda itu namanya vas deferens. Nah, fungsinya adalah dia, ya, yang akan membawa
sperma yang matang. Sperma yang sudah matang ini, sperma matang, nah dia akan membawanya ke luar, ya. Jadi dia adalah jalanannya, namanya vas deferens. Oke, jadi sudah ada dua yang jawabannya yang ditandai. Jadi yang P itu adalah ovarium, kemudian yang X itu adalah vas deferens. Ya. Ovarium ini adalah sel telur yang merupakan ovarium ini adalah sel telur yang nantinya akan dibuahi oleh sperma dan akan berkembang menjadi janin, sedangkan vas deferens ini adalah jalur yang nanti akan memindahkan sperma dari testis, sini dari testis ke epididymis, yang ini yang bagian C ya, tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara yang harus kamu lakukan untuk menjaga kesehatan sistem reproduksimu? Jelaskan langkah-langkah caranya. Nah, untuk menjaga sistem reproduksi kita, ini berkaitan dengan salah satunya yang pertama adalah kebersihan, kemudian dari pola makan. Yang pertama yang harus kita jaga dari segi kebersihan. Ya, kamu harus menjaga supaya organ reproduksimu, baik laki-laki dan perempuan, ini bersih. Misalkan menjaga pakaian dalamnya itu diganti minimal 2 kali sehari ya. Misalkan kita ganti celana dalamnya itu 2 kali dalam sehari. Apalagi kalau perempuan sedang haid, nah pembalutnya itu harus sering-sering diganti ya, harus sering-sering diganti. Kemudian jangan memakai pakaian yang lembab, pakaian dalam yang lembab yang bersentuhan langsung dengan organ reproduksinya. Kemudian pada saat membersihkan itu, nah kalau perempuan ya harus sering membersihkan organ reproduksinya. Organ reproduksi. Nah, kemudian untuk laki-laki itu harus disunat ya. Laki-laki harus disunat. Nah, ini juga salah satu bentuk untuk merawat sistem reproduksi. Laki-laki itu disunat. Nah, kemudian kalau sudah dari kebersihan, nah ini dari pola makan. Makanlah makanan, sayuran, buah-buahan yang bisa meningkatkan produksi sperma bagi laki-laki, kemudian membuat sel telur perempuan itu baik. Contoh misalkan kacang-kacangan, misalkan kacang, rajin makan sayur, rajin makan buah, pisang misalkan ya. Kemudian dari pola hidup juga. Nah, harus rajin olahraga. Supaya produksi sperma dan sel telur pada perempuan itu bagus dan normal. Soal berikutnya, kacang biji bulat warna kuning dengan genotip B besar, B besar, K besar, K besar disilangkan dengan kacang biji lonjong warna hijau dengan genotip B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Jika bulat kuning dominan terhadap lonjong hijau, tentukan perbandingan fenotip keturunannya. Jika keturunan pertama disilangkan dengan sesamanya. Jadi yang kita mau cari adalah keturunan keduanya nanti apa jika keturunan pertama itu disilangkan. Yang ditanyakan fenotipnya, bukan genotip. Kalau fenotip itu berarti sifat yang nampak.
Nah, misalkan di sini lonjongkah hijau atau dia bulat kuning. Sedangkan kalau genotip itu misalkan B besar, B besar, K besar, K besar, atau B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Itulah yang dimaksud dengan genotip, sifat yang tidak tampak. Sedangkan fenotip itu sifat yang tampak. Nah, kita akan coba langsung saja untuk menghilangkan. Nah, kita lihat dari parental atau indukan yang pertamanya. Oke, 1. Nah, induk yang pertamanya itu B besar, B besar, K besar, K besar, disilangkan dengan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil, sehingga diperoleh sehingga diperoleh ini gametnya di sini B besar, K besar, sedangkan ini gametnya B kecil, K kecil. Sehingga F1-nya yang didapat adalah ini. Inilah yang didapat B besar, B kecil, K besar, dan K kecil. Inilah anakan pertamanya. Karena di sini ditanyakan adalah anak keturunan keduanya, jika keturunan pertama disilangkan, berarti kita harus menghilangkan kembali keturunan pertamanya dengan samanya. Nah, oke, kita cari keturunan keduanya dengan F1-nya disilangkan sesama. B besar, B besar, K besar, K kecil, disilangkan sesamanya. Oke, kita silangkan dengan sesamanya. K besar, K kecil. Nah, gametnya ini adalah B besar dengan K besar, kemudian B besar dengan K kecil, lalu B kecil dengan K besar, dan gamet berikutnya B kecil dengan K kecil. Nah, sama juga dengan yang ini, yang betina, B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan K kecil, K kecil. Nah, ini disilangkan ya, berdasarkan hukum Mendel. Nah, untuk mendapatkan keturunannya, kita bisa berbantuan tabel seperti ini. Oke, sama. Oke, kita tambah satu tabel lagi. Oke, misalkan ini untuk jantan, ini betina. Oke, kita masukkan ya gametnya. Kolom yang pertama B besar, K besar, lalu B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Sama ini yang ke bawah untuk yang betina. B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Lalu kita silangkan ya, di antara kolom yang ini kita dapat B besar, dan K besar, K besar. Lalu ada B besar, K besar, K kecil. Lalu B besar, B kecil, K besar, dan K besar. Lalu ada B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kemudian sini sama B besar, B besar, B besar, kemudian K besar, K besar dan K kecil, lalu B besar, dan K kecil, kemudian B besar, B kecil, K besar, K kecil, B besar, B kecil, K kecil, K kecil, B besar, B kecil, K besar, K besar, B besar, B kecil, K besar, K kecil, B kecil, K besar, K besar, B kecil, K besar, K kecil.
Lalu B besar, B kecil, K besar, K besar, K kecil, B besar, B kecil, K kecil, K kecil, B kecil, B kecil, B kecil, K besar, K kecil, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Kita diminta untuk mencari apa saja fenotip yang muncul atau sifat yang muncul jika bulat kuning ini dominan terhadap yang lonjong. Nah, karena dominan, berarti sifat yang besar ini menutupi yang kecil. Kita lihat sifat yang pertama, yang kolom yang ini. Ya, jadi kita lihat ini adalah B besar berarti ini bulat. K besar berarti dia bulat kuning. Oke. Jadi dia bulat kuning. Kemudian sifat yang ini juga ini bulat kuning. Oke, sudah 2. Jadi bulat kuning. Jadi yang bulat kuning itu 1, 2, ini bulat kuning. Ini masih bulat kuning ya. B besar dan ada K besarnya, berarti ini juga bulat kuning. 3. Nah, apakah ini masih bulat kuning? Ya, ada B besar dan ada K besarnya, berarti ini juga bulat kuning. Kemudian apakah ini bulat kuning? Ya, ada K besar di sini, berarti ini bulat kuning. Ini bukan bulat kuning, tapi ini bulat, tapi ini bulat, ini ya, yang ini bulat, tapi K kecil semua, berarti dia bulat hijau ya, atau B K kecil. Oke, ada berapa yang bulat hijau? Yang bulat hijau itu kita kasih tanda yang lain. Ini 1 bulat hijau. Ini juga bulat. Nah, ini bukan bulat hijau ya. Kita cari yang bulat hijau. Ini juga bulat hijau. Mana lagi yang bulat hijau? Ini bukan. Ini bukan. Ini bulat kecil bukan. Cari yang B besarnya. Karena bulat ya. Berarti ini bulat hijau tidak. Ini oke, ini yang bulat kuning. Kemudian ini juga bulat, tapi ini bulat hijau bukan. Nah, ini juga bulat tidak ya. Oke. Berarti bulat kuning sudah. Kemudian yang ini dia apa? Ini bulat B besar dan K besar ada, berarti dia bulat kuning ya. Berarti sama yang ini. Kita berikan tanda yang sama. Ini sama. Mana lagi? Ini juga bulat. Kalau ini B besar dan K besar. B besar dan K besar berarti sama, dia juga bulat. Ini bulat kuning. Kemudian ini B besar. Ini juga bulat kuning. Kemudian ada B kecil berarti ini lain. Ini lain. Ini bulat. Ini juga bulat kuning. Oke, sudah. Nah, kita cari yang ini genotipnya apa? Kita berikan tanda yang lainnya. Kemudian yang ini B kecil dan K besar, berarti dia lonjong ya, lonjong kuning ya. B kecil K besar, lonjong kuning. Ada berapa? 1 lonjong kuning. B kecil dan K besar 2. Ini juga K besar. Oke, 3. Oke, sudah. Kemudian yang ini semuanya kecil, berarti dia lonjong dan hijau. B kecil, K kecil. Ini kita tanda dengan ini. Kita tinggal menghitung ada berapa perbandingannya. Untuk yang ini dulu, yang kita lihat untuk yang
B besar K besar yaitu bulat dan kuning ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ada 9. Oke, kemudian ke yang warna hijau. Ini B besar K kecil artinya dia bulat dan hijau ya. Bulat hijau ada 1, 2, 3. Oke, ada 3. Kemudian yang berwarna biru ini berarti B kecil, berarti dia lonjong. Tapi K besar berarti lonjong kuning. Ya, yang lonjong kuning ini ada 3 juga. Kemudian yang terakhir adalah yang B kecil dan K kecil. B kecil berarti dia lonjong hijau. Ada ini, ada 1. Jadi perbandingan fenotipnya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. 9 untuk bulat kuning, 3 untuk bulat hijau, 3 juga untuk kuning, untuk lonjong kuning, dan 1 untuk yang lonjong hijau. Oke ya, ini memang perlu untuk berlatih dan dipahami baik-baik. Soal berikutnya, unsur Na memiliki nomor massa 23 dan nomor atom 11. Hitunglah jumlah elektron, proton, dan neutronnya. Jadi, unsur itu dia memiliki nomor atom dan nomor massa. Karena kita tahu kalau unsur itu terdiri dari atom, ya, tersusun dari atom. Sedangkan atom ini ada lagi bagian subatomiknya, yaitu elektron, proton, dan neutron. Nah, unsur-unsur yang sudah ada di tabel periodik itu menyatakan nomor massa, ada nomor massanya dan ada nomor atomnya. Kalau kita tuliskan, misalkan seperti ini. Ya, misalkan X ini adalah nama unsurnya, Z ini nomor atom, A ini adalah nomor massa. Jadi X itu unsur. Jadi X itu adalah unsurnya, kemudian Z itu nomor atomnya, dan A itu nomor massanya. Oke, nah kita lihat yang di soal unsurnya Na, nomor massa 23, nomor atom 11. Jadi dia bisa dibuat seperti ini. Na, Z-nya itu nomor atom sama dengan 11, berarti ini 11. Kemudian A-nya nomor massa, ini 23, berarti 23. Nah, kemudian bagaimana menentukan elektron, proton, dan neutron? Nah, ini harus kalian ingat bahwa nomor atom Z itu sama dengan
nomor atom itu sama dengan jumlah proton dan jumlah elektron. Sedangkan nomor massa ya A itu adalah jumlah neutron ditambah jumlah proton. Ya, ingat ini. Nah, selanjutnya ini kan Ibu tandai ya. Kalian hafalkan yang ini ya supaya bisa mengerjakan soal yang ini. Nah, kita lihat berapakah jumlah elektronnya. Elektron di sini tidak sama dengan proton, sama juga dengan nomor atom. Berarti nomor atomnya kan 11. Berarti E ini 11, kemudian P-nya juga 11. Karena elektronnya sama dengan protonnya. Lalu berapakah jumlah neutronnya? Nah, di sini nomor massa itu adalah neutron ditambah proton. Jadi kalau kita mau mendapatkan neutronnya, maka neutron itu nomor massa dikurangi proton. Atau nomor massanya 23 dikurangi 11 sama dengan 12. Berikutnya, sebuah peralatan listrik memiliki tegangan listrik sebesar 12 volt dan arus yang mengalir adalah sebesar 2 ampere. Maka besarnya energi listrik yang dibutuhkan dalam jangka waktu 10 sekon adalah, nah kita tulis dulu apa yang diketahui dari soalnya. Yang diketahui yaitu tegangan listrik, angka-angkanya cari. Nah, oke, ini 1. Ini siapa? 12 volt ini, karena volt berarti satuan dari tegangan. Jadi V-nya, simbol tegangan itu adalah V, 12 volt. Kemudian angka 2A. 2A, A itu ampere, berarti dia adalah arus. Simbolnya adalah I, ini 2 ampere. Kemudian angka yang lain kita cari lagi. Nah, ini 10 sekon. Sekon itu satuan dari waktu. Berarti ini adalah T sebesar 10 sekon. Karena tidak ada lagi, maka kita berpindah ke yang ditanyakan. Apa yang ingin kita cari? Yang ingin kita cari adalah maka besarnya energi listrik. Ya, simbol energi listrik itu adalah W. Oke. Jadi W itu adalah energi listrik. Oke. Kita diminta mencari energi listriknya. Oke, sekarang kita tuliskan penyelesaian. Nah, kita cari rumus energi listrik yang menggunakan V, I, dan T. Nah, ternyata ada, yaitu rumusnya W sama dengan V dikali I dikali T. Perhatikan dulu satuannya apakah sudah cocok. Misalkan 12 ini sudah volt, kemudian apakah arusnya sudah ampere, bukan miliampere, lebih kiloampere. Kalau sudah ampere tidak perlu dirubah lagi. Sama juga dengan waktu, apakah satuannya sudah sekon? Kalau dia dalam bentuk jam atau menit, maka harus dirubah dulu dalam satuan sekon. Nah, kita tinggal substitusi atau ganti huruf ini dengan angka. V-nya 12, oke, dikali, I-nya 2, oke, 2, T-nya 10. Oke, ini tinggal dikali ya. Oke, 12 kali 2, 24, dikali 10, 240. Satuan untuk daya itu adalah, untuk energi itu adalah joule. Jadi, jawabannya adalah 240 joule. Soal terakhir, sebutkan nama-nama tokoh dalam perkembangan teori atom. Nah, jadi atom ini sebelum sampai di konsep yang kita pahami sekarang, itu berkembang dari beberapa pendapat para ilmuwan yang meneliti tentang atom ini. Ya, jadi ada berkembang sebanyak 5 kali. Yang pertama itu teori atom ini pertama kali dicetuskan oleh John Dalton. Oke. Jadi pertama kali dicetuskan oleh John Dalton. Kemudian ternyata ada kekurangan dari teori atom John Dalton ini, maka muncullah teori atom yang menyempurnakan atau memperbaiki kekurangan dari teori atom John Dalton ini, yaitu teori atom dari
J.J. Thomson. Nah, Thomson ini mengatakan kalau atom itu bentuknya bukan seperti bola pejal yang dikatakan Dalton, tapi seperti roti yang di atasnya ada kismis. Nah, kismis itu yang di atasnya tersebar di atas roti itu bermuatan negatif atau elektronnya. Nah, ternyata ada kekurangan di Thomson ini, ya, kemudian diperbaiki oleh si Ernest Rutherford. Nah, ternyata ada lagi kekurangan di teori atom Ernest Rutherford ini yang tidak bisa dijelaskan. Kemudian diperbaiki lagi oleh Niels Bohr ya. Nah, lalu disempurnakan oleh Edwin Schrödinger. Jadi kalau kalian pernah melihat bentuk atom itu seperti ada positif dalamnya, kemudian melingkar-melingkar, nah itu adalah hasil pemikiran beberapa tokoh yang disebutkan ini ya. Baik, terima kasih. Sampai di sini video kali ini. Selamat belajar, semoga sukses ujiannya.